Bab 659. Kali ini sungguh menarik. Sebuah suara datang. Seorang pria dengan setengah topeng muncul. Dewa Tarung Dasim datang. Karena hari ini Nathan bersama Kirana sehingga tidak membutuhkan perlindungannya. Dia kembali lebih awal. Tidak menyangka akan menemui hal seperti ini. Kamu siapa? Kurniawan bertanya. Raja Kurniawan. Dia adalah Dewa Tarung Dasim. Tuan Muda Julian dan dua budak lainnya dibunuh olehnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kata Yanuar. Ya, dia yang membunuhnya. Dylan Woods dan yang lainnya juga berkata serempak. Ketika berhadapan, mata mereka mengobarkan kebencian. Begitu Kurniawan mendengar bahwa ini adalah Dewa Tarung Dasim, aura pembunuhnya muncul. Tundukkan dia. Kurniawan memberi perintah. Lebih dari puluhan petarung handal di sekitar melompat turun dari ruang kontrol utama secara bersamaan. Semua menyerang ke arah Dewa Tarung Dasim. Puluhan orang ini adalah ahlinya ahli. Senjata yang mereka gunakan juga beragam. Ada cambuk, tombak dan pedang. Lebih dari puluhan petarung handal bekerja sama secara kompak. Dalam sekejap memukul mundur Dewa Tarung Dasim. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu kekuatan Dewa Tarung Dasim. Dipukul mundur, seperti yang diharapkan dari Aliansi Selatan. Semua anggota adalah master bela diri. Tapi saat berikutnya, Dewa Tarung Dasim meledak dengan kekuatan penuh. Sepasang tangan besi tak terkalahkan berayun. Brak, brak, brak. Petarung Aliansi Selatan terbang satu persatu. Kurniawan memicingkan matanya, menunjukkan sedikit ketakutan. Pantas saja dia bisa membunuh dua budak milik ketua. Benar-benar hebat. Mungkin harus menunggu ketua datang baru ambil keputusan. Hari ini tugasnya adalah menemukan mayat Julian Lewis. Dia juga ingat kata-kata ketua. Orang-orang seperti Dewa Tarung Dasim akan dikubur bersama Julian Lewis. Jadi dia tidak menyentuhnya dulu. Tunggu. Begitu Kurniawan mengangkat tangannya, semua petarung ini berhenti. Dewa Tarung Dasim, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Katakan padaku, di mana kamu membuang tubuh Julian Lewis? Kurniawan bertanya. Ada di Jalan Faris. Carilah. Teriak seseorang. Oke. Kita akan bertarung saat bertemu kembali. Dewa Tarung Dasim tunggu saja. Kurniawan mencibir. Haha. Oke. Aku menunggumu. Dewa Tarung Dasim tertawa. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu mungkin dia akan ragu. Tapi sekarang ada Nathan mendukungnya. Siapa yang perlu dia takuti? Setelah Kurniawan pergi, anak buahnya sangat bingung. Mengapa Raja Kurniawan tidak membiarkan kita membunuhnya? Dia tidak lemah. Kalian bukan lawannya. Aku perkirakan kekuatan dia dengan kita seimbang. Bila di belakangnya masih ada orang, maka kita akan menderita. Tunggu ketua datang baru dibicarakan lagi. Kurniawan mengungkapkan kekhawatirannya. Baik, kami mengerti. Semua orang berkata. Sesampai ke Jalan Faris, semua orang mencari semalaman. Akhirnya, tubuh Julian Lewis ditemukan di tempat pembuangan sampah, penuh dengan lalat dan sudah membusuk. Kurniawan menahan bau busuk dan membawa mayat Julian Lewis kembali. Yanuar segera mengurus peti mati kristal untuk membekukan tubuh Julian Lewis. Ketika Partamkop mengetahui hal ini, dia sangat marah. Tunggu, aku sendiri yang akan memusnahkan orang-orang ini. Partamkop meraung. Di sisi lain, Dewa Tarung Dasim memberitahu Nathan tentang ini. Aliansi Utara Selatan. Aku tahu, kata Nathan. Terutama Aliansi Utara Selatan cabang luar negeri lebih menakutkan. Ada begitu banyak petarung handal. Banyak negara telah menderita di tangan Aliansi Utara Selatan luar negeri. Mata Nathan berbinar. Kalau begitu kali ini sungguh menarik. White Tiger, kamu sudah bisa mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Bab 660 Kehormatan tertinggi dari Aliansi Utara Selatan. White Tiger memicingkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Aku juga mendengar bahwa para petarung dari Aliansi Utara Selatan sangat banyak. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertarung dengan master dari Aliansi Utara Selatan di luar negeri. Bagus sekali. Semoga bisa bertemu orang yang membuatku bisa bertarung sepenuhnya. Green Dragon menghela nafas. Bukankah ada kalimat seperti ini? Semua master di dunia berasal dari Aliansi Utara Selatan. Mata Kirin tegas. Hanya saja mereka menyinggung orang yang salah. Berani bersikap arogan di depan kita. Lancang sekali.
Nathan punya ide lain. Dia menyeringai. Dibunuh karena mengundang seorang wanita. Kurniawan berkata dengan terkejut. Benar, Tuan Muda Julian berulang kali mengundang wanita ini. Tapi selalu ditolak. Akhirnya terbunuh. Kata Yanuar. Siapa wanita itu? Wajah Kurniawan muram dan menakutkan. Nama wanita ini adalah Kirana Andersen, bos Colossus Group. Di belakangnya ada Jordan Group. Kurniawan berkata dengan suara dingin. Bagus kamu Jordan Group. Kali ini aku akan menghancurkanmu. Menunggu ketua sampai ke South Mantis secara langsung. Tidak peduli siapa bos Jordan Group atau apa latar belakang Jordan Group. Mereka semua akan dimusnahkan. Hari berikutnya, Partamkop secara pribadi memimpin 3 raja lainnya dan 6 budak tiba di South Mantis. Tentu saja, ada juga murid Aliansi Selatan yang tak terhitung jumlahnya. Partamkop mengangkat tangannya. Puluhan ribu murid Aliansi Utara Selatan segera muncul. Ini adalah daya tarik dari Ketua Aliansi Selatan. Keluarga Woods masih berfungsi sebagai tempat berkumpul. Yanuar dan putranya tidak pernah membayangkannya. Suatu hari akan bertemu langsung dengan Ketua Aliansi Selatan yang legendaris. Mana Julian? Partamkop datang ke rumah Woods dan langsung mencari Julian Lewis. Kakak, silakan ikut aku. Kurniawan segera memimpin jalan. Ketika Partamkop melihat Julian Lewis di peti mati kristal, dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ini adalah murid kesayangannya. Dia menganggapnya sebagai putra. Berdiri di samping peti mati kristal untuk waktu yang lama, Partamkop akhirnya mengeluarkan suara. Ketua, kami di sini. 4 raja dan 6 budak berteriak serempak. 3 hari lagi adakan pemakaman untuk Julian. Dengan kehormatan tertinggi di Aliansi Utara Selatan. Semua kepala master dari Aliansi Selatan harus hadir. Partamkop memerintahkan. Baik, semua orang menjawab serempak. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam kematian Julian harus ditangkap. Aku akan mengubur mereka hidup-hidup menemani Julian. Partamkop berang. Guru, sudah diselidiki. Ada 11 orang yang terlibat dalam kematian Julian. Ada 4 yang utama. Dewa Tarung Dasim, Nathan, Kirana, Sienna. Mata Partamkop memancarkan 2 sinar cahaya. Dengan aura yang bisa menelan gunung dan sungai. Sisanya ada keluarga Woods termasuk putranya. Pria itu memandang Yanuar dan putranya dengan sinis. Yanuar dan putranya pingsan karena ketakutan. Pada akhirnya, mereka akan dikubur hidup-hidup. Oke, sebelum pemakaman aku ingin menemui orang-orang ini. Partamkop berkata dengan marah. Baik, 4 raja berteriak serempak. Aku mendengar bahwa Julian meninggal secara tragis karena seorang wanita. Partamkop bertanya. Semua orang ragu-ragu. Alih-alih mengangguk. Ya, itu benar. Guru, wanita ini adalah pewaris keluarga Andersen. Salah satu dari 4 konglomerat di South Mantis. Kata seseorang. Bagus. Kalau begitu, pemakaman akan diadakan di rumah leluhur keluarga Andersen. 1 orang membuat masalah. Seluruh keluarga yang menanggungnya. Partamkop berkata dengan dingin. Kurniawan meminta izin, Ketua. Aku bersedia maju dan mengambil alih keluarga Andersen. 3 raja lainnya juga meminta izin. Baik, pergilah. Bersambung.